Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, semoga saat ini kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hidup di dunia ini banyak yang panik, banyak yang takut. Kenapa? Karena belum punya tujuan. Nih, orang yang belum punya tujuan hidup di dunia pasti akan panik, takut, resah, gelisah. Ini kayak lagu Obi Mesak saja, resah dan gelisah. Kalau kita mendengar sesuatu, mendengar musibah, mendengar banyak yang meninggal, mendengar banyak yang meninggal mendadak, melihat orang yang masih muda meninggal, kita akan kolap. Kolap itu apa? Kolap itu adalah kolap, ya. Gimana ini? Aduh, kenapa? Ya, banyak yang meninggal, banyak yang sakit. Aduh, panik saudara. Karena kita belum punya tujuan. Kalau untuk orang yang sudah punya tujuan, biasa-biasa saja. Anda masih ingat almarhum Gus Dur? Nih, almarhum Gus Dur, beliau almarhum patut dicontoh. Jadi menghadapi masalah itu biasa-biasa saja. Ya begitu. Melihat kejadian yang bikin panik, mendengar kabar yang menakutkan, biasa saja, nggak ada apa-apa. Jangan didramatisir. Kalau kita melihat kejadian yang bikin mengejutkan, mendengar yang menakutkan, panik karena didramatisir. Aduh, gimana ini? Kenapa? Bagaimana? Apa sebabnya? Kok bisa? Ya, ini kembalilah. Biasa saja, nggak ada apa-apa. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, pilih semua, dan bagikan kepada teman-teman. Kita harus memahami dulu ayat ini. Ini surat Al-Anbiya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini kata Allah, bukan kata Ansip. Ini kata Allah, percaya tidak? Kan kita sering menyebut ipis iman. Imannya sudah tebal, imannya sudah kuat. Iman itu percaya tidak? Kalau kita percayanya sudah tebal, sudah kuat, ini kita mesti dipercaya bahwa setiap yang bernyawa akan mati. Kita bernyawa tidak? Bernyawa, iya akan mati. Kapan matinya? Biasa saja. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi kita hidup di dunia itu dicoba sama Allah dengan keburukan, dicoba dengan kebaikan, diuji dengan keburukan, diuji dengan kebaikan. Kalau di dunia ini hanya ada kebaikan saja, mungkin bayi pun akan ketawa pas lahir, dan kita akan mati. Nih, wa ilaina turja'un. Kita ini akan kembali, akan diambil. Kapan? Ya, kapan-kapan sih? Boleh-boleh saja, biasa saja. Biasa saja. Supaya kita punya tujuan, untuk apa kita lahir ke dunia ini? Nih, surat Az-Zariyat 56, kita lahir ke dunia untuk apa? Allah menciptakan kita, menciptakan jin, ini, illa liya'budun, agar kita beribadah, agar kita menyembah. Apakah Anda jin? Ibadah, sembah Allah, mengabdi kepada Allah. Anda manusia, Anda merasa jadi manusia, ini perintahnya. Di dunia ini hanya untuk beribadah, mengabdi, menyembah, abdi Allah. Kita kan lebih ke abdi negara ya daripada ke abdi Allah. Masih banyak yang tidak punya tujuan. Tidur, pagi bangun, makan, bekerja, tidur lagi, bangun lagi,
berikhtiar lagi, cari nafkah lagi, makan lagi, tidur lagi, bangun lagi, mati. Akhirnya mati. Mencari nafkah untuk keluarga. Kita tiap hari mencari nafkah untuk keluarga. Tujuan Anda apa? Harus punya tujuan. Ini ibadah saja. Ibadah menafkahi anak, menafkahi istri, menafkahi suami, menafkahi anak, menafkahi orang tua. Ibadah saja. Ibadah. Kalau menafkahi keluarga, mau dapat duit, mau dapat rezeki, mau tidak, yang penting ibadah, niatnya ibadah. Mau dapat mau tidak itu urusan Allah. Anda niatnya ibadah. Anda punya mobil, rumah mewah, apartemen di mana-mana, tanah luas. Niatnya untuk apa? Anda tiap hari ripuh, capek, mencari duit, mencari rezeki untuk keluarga. Hingga Anda punya gedung, mobil banyak, terus Anda meninggal. Coba pikirkan, Anda yang bekerja keras, pagi, siang, malam, wah capek. Setelah banyak harta itu, setelah terkumpul, Andanya meninggal. Apa-apaan ini? Biasa saja. Ya, makanya Anda harus punya niat, harus punya tujuan. Tujuan Anda apa? Karena dunia ini tempat ujian. Terapkan pada diri kita, terapkan pada prinsip kita. Hidup di dunia ini pasti kita banyak problem, banyak masalah. Hadapi saja, nikmati saja. Karena tujuan Anda bukan ini. Tujuan Anda bukan problem. Tujuan Anda bukan masalah. Tujuan Anda hanya ibadah. Ini ibadah sajalah. Kalau ada problem, kalau ada masalah, biasa saja. Fokus saja ibadah. Orang yang terlalu fokus pada problem, orang yang terlalu fokus pada masalah, biasanya ini cepat sakit, meninggal. Setelah kita menyimak yang tadi, kita pasti punya tujuan. Setelah kita punya tujuan, hiduplah di dunia ini dengan tenang, dengan fokus ibadah. Kalau ada apa-apa, jangan hiraukan. Kalau ada cobaan apa-apa, jangan hiraukan. Memang harus ada cobaan. Anggap sajalah, biasa saja. Pertama, kita lakukan ini setiap ba'da subuh. Lakukan di setiap ba'da subuh. 1. Alhamdulillah, alhamdulillah 100 kali. Terus baca Astaghfirullahaladzim. Baca 100 kali. Terus salawat 100 kali. Salawatnya yang mana saja? Sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bebas lah, yang mana saja salawatnya mah. Ini doa yang lengkap. Baca 11 kali. Alhamdulillah. Kalau kita bangun pagi kan, kalau kita sudah sholat subuh, bersyukur dulu. Bersyukur kita ini sudah menjadi orang muslim. Bersyukur kita masih hidup. Bersyukur kita masih dibangunkan sama Allah. Nah, besok kita pasti dibangunkan lagi karena kita sudah bersyukur. Bersyukur kita belum mati. Astaghfirullahaladzim. Aku memohon ampun kepada Allah. Kenapa kalimatnya aku? Ini karena di kalimat ini kalimat penyesalan, bahwa kita tidak akan mengulangi. Penuh penyesalan. Aku memohon ampun kepada Allah. Ini disaksikan sama malaikat, sama makhluk-makhluk hidup, sama bumi kita yang diinjak, menyaksikan bahwa kita menyesal, tidak akan mengulangi. Benar-benar menyesal. Ini kita menyesal nih, aduh aku menyesal nih, tidak akan ngomongin tetangga lagi, astagfirullahaladzim. Besoknya ngomongin lagi. Terus salawat 100. Nih doanya, doa lengkap dunia akhirat ini. Doa yang paling lengkap ini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon diselamatkan dalam keyakinan.
diselamatkan dalam agama. Wa afiatan fil jasad, dan disehatkan badan. Wa ziyadatan fil ilmi, dan ditambah-tambah ilmu, dilimpahkan ilmu. Karena semakin banyak ilmu, hidup ini semakin ringan, semakin mudah. Wa barokatan fi rizki, dan diberkahkan rizki. Wa taubatan qoblal maut, dan tobat sebelum meninggal, sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, dan dirahmati ketika kita meninggal, ketika kita mati. Wa magfiratan ba'dal maut, dan diampuni setelah meninggal. Di sini ada lagi permintaannya, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Anda sudah pernah belum melihat orang yang sekarat? Ini saya pernah satu kali. Yang heboh ya, melihat yang heboh, yang sukar melepaskan nyawa. Ini orang ini matanya terbalik ya ke atas, terus dia sesegrok. Begitu saudara. Wah, ngeri. Tangannya meronta-ronta, memegang apa yang ada saja di situ. Wan najata minan nari wal afa indal hisab, dan mohon dilindungi dari api neraka dan diampuni nanti kalau kita dihisab. Ini doa lengkap saudara. Kalau Anda mau tambah lagi silakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh. Ini baca 11 kali ya. Ini baca 11 kali aja Bu. Kalau belum punya, Anda beli di pasar banyak. Oke saudara, semoga dapat menginspirasi dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.